Saudara, hari ini tepat 25 tahun reformasi bergulir di Indonesia usai mundurnya Presiden Soeharto. Bagaimana iklim demokrasi, khususnya kebebasan berpendapat warga usai reformasi? Berikut informasinya. Aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 menggelar aksi Long March 25 tahun reformasi. Mereka menggelar aksi di kawasan Hari Bebas Kendaraan di Jakarta Pusat. Masa menilai perjalanan reformasi belum sepenuhnya tuntas karena banyaknya persoalan yang belum diselesaikan pemerintah. Selain menyoroti kasus pelanggaran HAM 1998, masa juga mendesak pemerintah menemukan jasad 13 aktivis 98. Kita tahu persis bagaimana kekuasaan Orde Baru memimpin negara ini selama 32 tahun dengan cara tidak pernah memberikan ruang kritik pada rakyat. Kebebasan demokrasi yang dikerangkeng dan bahkan juga kebebasan pers yang dibredel. Melakukan kritik terhadap pemerintah dianggap haram, berbeda pendapat dengan pemerintah itu dianggap dosa. Sejak 18 Januari 2007, keluarga korban pelanggaran HAM tragedi 98 rutin menggelar unjuk rasa di seberang istana. Aksi ini rutin digelar setiap hari Kamis dan tahun ini telah memasuki tahun ke-16. Mereka melewati 2 era pemerintahan SBY dan Jokowi dan tuntutan mereka tetap sama, meminta negara bertanggung jawab menuntaskan kasus HAM 98. Aktivis 98 yang kini menjadi politisi PDIP, Budiman Sujatmiko mengakui masih ada sejumlah cita-cita reformasi yang belum terwujud. Mulai dari penegakan hukum, pemberantasan korupsi hingga pelanggaran HAM. Namun Budiman mengakui persoalan itu sedang diupayakan diselesaikan. Saya sih selalu optimis kita di jalan yang benar meskipun sangat tersendat-sendat dan waktu yang terlalu lama. Kalau kita dulu pengennya dalam 5 tahun bisa tuntas, tapi ternyata sampai 25 tahun masih ada sisa-sisa yang belum kita selesaikan dan muncul persoalan-persoalan baru tadi. Persoalan yang mandek usai reformasi bergulir salah satunya kebebasan berpendapat. Data dari Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bersifat fluktuatif. Pada Januari 2022, angkanya mencapai 73,0%, menurun hingga 61,9% pada Oktober dan naik lagi pada Januari 2023. Senada dengan itu, capaian kebebasan sipil di Indonesia juga belum baik jika diurut dari standar global. Jika mengacu data The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi trennya positif, tetapi kebebasan sipil masih menjadi pekerjaan rumah. Skor demokrasi Indonesia cenderung turun sejak 2015 dengan angka di bawah 7%. Padahal salah satu tujuan reformasi yang bergulir tahun 1998 adalah adanya kebebasan sipil lepas dari rezim otoriter. Harian Kompas saat itu ikut menggambarkan suasana peralihan dari era pemerintahan Soeharto. Belum ada kebebasan pers waktu itu. Belum ada kebebasan pers. Maka waktu itu setelah berita itu muncul, Mas Wantoro dan Pak Yaakob mengontak saya. Pendiri Kompas itu mengontak saya. Beritanya gimana? Saya bilang bahaya ini, kita bisa digredel. Dia bilang begitu. Gitu. Meski reformasi membuka keran demokrasi di Indonesia, pemerintah saat ini masih tetap punya tantangan menyelesaikan cita-cita reformasi yang belum tuntas. Salah satunya kebebasan sipil. Tim Liputan Kompas TV. Tepat hari ini 25 tahun lalu Presiden Soeharto terjungkal dari kursi kepresidenan yang didudukinya selama 32 tahun. Sejak itu Indonesia memasuki babak baru yang disebut reformasi. Apakah di era reformasi kebebasan sipil sudah menemukan ruang kebebasannya secara optimal? Kita akan membahasnya bersama aktivis 98 yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Kang Aceh, Bang Usman. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Aceh dulu. Catatannya sebagai aktivis 98 yang sekarang jadi anggota DPR, termasuk tadi di kebebasan sipil, skor variabel kebebasan berpendapat ini masih belum optimal. Jadi apakah bisa dibilang cita-cita reformasi yang sudah Kang Aceh dan kawan-kawan perjuangkan ini belum optimal sampai sekarang? Ya, harus diakui memang kita belum sepenuhnya menciptakan ruang bagi kebebasan dalam berdemokrasi. Walaupun tentu kondisi ini jauh lebih baik daripada apa yang dialami pada 25 tahun yang lalu. Di mana kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menentukan
organisasi itu ya jauh dari harapan kita semua waktu itu. Karena itu maka memang ya kita harus terus mendorong agar cita-cita reformasi terutama memastikan agar demokrasi yang kita inginkan itu betul-betul bisa terwujud secara optimal. Namun saya ingin menegaskan bahwa tentu kondisi yang sekarang ya kebebasan untuk menyampaikan pendapat jauh lebih baik. Saya kira kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya jauh lebih baik gitu ya. Di mana orang bisa kapan saja untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, menyampaikan pendapatnya, dan bahkan kalau kita bisa melihat misalnya soal ini ditopang oleh kebebasan dalam bermedia sosial dan lain-lain. Ya, walaupun tentu dalam konteks ya kebebasan tersebut ya kerap kali ya kita harus berhadapan dengan misalnya ada regulasi terkait dengan misalnya undang-undang teknologi informasi. Ada batasannya begitu ya? Betul. Tetapi kan kita tahu bahwa ada undang-undang seperti teknologi informasi yang memang begitu saja kalau orang menyampaikan pendapat melalui media sosial kerap kali mudah sekali untuk dilaporkan ya, jika memang berbeda pendapat seperti begitu. Kalau dari Bang Usman apa catatan di 25 tahun reformasi termasuk kebebasan berpendapat tadi? Kalau kata Kang Aceh sudah lebih baik dari dulu, tapi apa tapinya nih dari amnesti? Tapinya ya. Kalau kita lihat dalam catatan 5-10 tahun terakhir sebenarnya semakin ke sini semakin marak pembungkaman kebebasan berekspresi. Baik itu kebebasan untuk menyatakan pendapat misalnya atau untuk misalnya melakukan protes. Dalam catatan Amnesty International kasus-kasus terbaru yang bisa diperlihatkan betapa suara-suara kritis itu mengalami serangan, baik itu kriminalisasi maupun ancaman lainnya, itu masih terus berlangsung. Contoh yang paling aktual adalah pengadilan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Ini bukanlah kritik lewat media sosial yang dilaporkan oleh warga masyarakat atau oleh tetangganya atau oleh teman-temannya, tetapi oleh seorang pejabat menteri yang sangat strategis di tingkat nasional. Jadi itu contoh sederhana. Contoh sebelumnya adalah aktivis lingkungan di Jawa Timur, Budi Pego, yang memprotes rencana penambangan tambang di Tumpang Pitu yang dipenjara dan divonis 4 tahun penjara bersalah. Juga kalau kita lihat bulan-bulan terakhir, misalnya ada sejumlah kasus demonstrasi di Bandung, di Semarang, baik itu menolak Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, itu mengalami represi. Ada yang ditangkap meskipun tidak sampai 24 jam, tetapi upaya-upaya untuk menangkap mereka, membubarkan paksa aksi mereka ini memperlihatkan bahwa pembungkaman kebebasan berekspresi itu sudah semakin marak. Nah, kalau dilihat dari data statistiknya, sebenarnya selain Economist Intelligence Unit yang disampaikan oleh Kompas sebelumnya, juga ada data dari Freedom House. Freedom House itu mencatat Indonesia pernah mencapai status demokrasi yang bebas penuh pada tahun 2006. Tapi itu hanya berlangsung sampai 2012. 2013 kembali menjadi negara yang separuh bebas. Dan hingga hari ini Indonesia masih terkategori sebagai negara yang separuh bebas. Jadi ada perkembangan yang positif. Kompas saya kira tahun lalu Litbangnya mencatat betapa semakin banyak warga masyarakat yang takut berpendapat. Meskipun tadi ditunjukkan pada Januari tahun ini mulai ada perkembangan positif. Yang kita harapkan diperhatikan oleh partai-partai politik seperti Bung Aceh dan kawan-kawannya. Catatan dari Bang Usman tadi, silakan Kang Aceh. Dan apakah artinya demokrasi di Indonesia sudah atau masih rapuh saat ini? Ya, secara prosedural tentu kita jauh lebih baik ya, di mana kebebasan politik saat ini diberikan ruang betul ya. Ya tentu
dibandingkan dengan Orde Baru, saya kira sekarang misalnya mendirikan partai politik, ya, menyampaikan pendapat, parlemen bisa lebih terbuka dan lain-lain. Saya kira indikasi-indikasi secara prosedur bagi proses institusi politik di Indonesia saya kira jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Walaupun tentu proses dinamika yang terjadi akibat dinamika politik yang terjadi saat ini gitu ya. Tentu penyebabnya bukan saja soal bagaimana institusi pemerintah, karena kita tahu bahwa dalam tadi yang disebutkan data-data yang disampaikan oleh Bang Usman dalam setiap masa periode kepemimpinan, baik awal reformasi di masa pemerintahan Gus Dur, masa pemerintahan SBY, maupun pada pemerintahan Jokowi, dinamikanya itu kan begitu sangat terasa begitu ya, bahwa masing-masing kepemimpinan itu telah menunjukkan satu model demokrasi yang ya turun naik. Saya kira di dalam proses seperti itu di negara-negara demokrasi yang sudah mapan pun saya kira sudah sangat terbiasa seperti itu. Hanya saja memang yang terpenting bagi kita ini gitu ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu harus tetap terjaga. Dalam institusi-institusi lembaga negara harus taat pada mekanisme demokrasi. Ya, saya kira parlemen, ya, institusi eksekutif, termasuk juga lembaga-lembaga penegak hukum gitu ya, itu harus betul-betul ada di dalam track yang disebut dengan demokrasi ini. Termasuk soal pelaksanaannya tadi yang dikritisi oleh Bung Usman juga, tidak hanya secara prosedural tapi juga substansinya, begitu Kang Acep. Saya setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Usman, kasus-kasus di mana misalnya ya, kalau pejabat tidak mau dikritik, saya kira sudah tidak zamannya lagi saat ini seperti itu ya. Atau misalnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak lagi membuka diri untuk memiliki kehendak untuk dikritik, saya kira itu sudah tidak relevan lagi. Nah, sekarang ya orang harus mengedepankan keterbukaan informasi, orang harus menerima terhadap berbagai macam pendapat, dan ya saya kira inilah yang seharusnya memang tetap harus kita jaga gitu loh. Nah, kalau dari Bang Usman, apa sih sebenarnya yang jadi hambatan dari pemerintahan ke pemerintahan lainnya soal kebebasan sipil ini yang masih terus jadi PR? Yang pertama sebenarnya paradigma politik ekonominya. Kalau paradigma ekonomi politiknya mengesampingkan hak asasi manusia, maka otomatis kasus-kasus seperti yang tadi disebutkan akan terjadi. Contohnya di masa Orde Baru itu menerapkan developmentalisme, pembangunanisme. Jadi segala agenda pemerintah itu diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi, investasi, terutama investasi dari luar negeri. Nah, yang sekarang sebenarnya para sarjana telah menilai bahwa pemerintahan Pak Jokowi, terutama sejak 2016, itu menghidupkan kembali paradigma pembangunanisme ini, sehingga segala hal yang menyangkut agenda pemerintah, yang paling penting hanyalah ekonomi dan investasi, bukan agenda-agenda kerakyatan, bukan agenda misalnya keadilan buat para korban, keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah paradigma yang biasanya dituangkan di dalam undang-undang, jadi politik legislasinya. Nah, paradigma pembangunan yang pro investasi itu, bukan pro orang miskin, terlihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini bahkan dikejar hanya dalam hitungan minggu tanpa partisipasi masyarakat. Undang-undang ini mengandung berbagai masalah dari berbagai aspek, terutama memusatkan kembali pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah ke tingkat pusat. Jadi ada resentralisasi politik. Demikian pula dalam soal perlindungan lingkungan hidup. Di undang-undang ini menghapuskan misalnya kewajiban negara, kewajiban perusahaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Undang-undang lain yang juga saya kira mengalami kemunduran adalah hukum pidana yang baru atau KUHP yang baru.
jika di masa Orde Baru kita sudah memiliki undang-undang hukum pidana yang merupakan warisan kolonial dan diperbaiki di era reformasi pada satu dekade pertama atau awal dekade kedua reformasi dengan dihapuskannya pasal penghinaan presiden oleh Mahkamah Konstitusi, justru pemerintahan yang sekarang mengembalikan pasal-pasal itu. Jadi pasal penghinaan presiden, penghinaan pejabat pemerintah, penghinaan pemerintah atau penghinaan kekuasaan umum itu kembali digunakan di dalam hukum pidananya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka aparat hukum di tingkat lapangan sudah akan pasti menggunakan pasal-pasal itu untuk misalnya menjerat aktivis-aktivis atau warga masyarakat yang kritis terhadap pemerintah atau terhadap Bang Usman lihat ini tidak sesuai dengan tujuan demokrasi? Saya kira ini Tujuan yang reformasi. disebut oleh para sarjana sebagai regresi, jadi mengalami kemunduran atau kemerosotan. Oke. Jadi yang saya kira harus diperbaiki oleh semua pihak, oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh seluruh Kang komponen. Aceh, kritik dari sisi legislasi tadi? Ya, tentu kami, saya pribadi mencatat ya terhadap perdebatan-perdebatan yang terjadi dari berbagai produk perundang-undangan yang dinilai mencederai semangat demokrasi, gitu ya. Tentu di dalam proses politik yang terjadi, baik di pemerintah sendiri maupun di kalangan parlemen, perdebatan semacam ini juga harus dilakukan. Dan ini adalah sebuah dari proses dinamika dalam negara demokrasi, begitu ya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa tentu konstruksi ketatanegaraan yang sekarang diciptakan pasca reformasi ini sesungguhnya juga memberikan ruang bagi proses hukum yang lain di mana kalangan masyarakat sipil termasuk di dalamnya atau civil society masuk di dalamnya untuk ikut serta di dalam proses pengambilan kebijakan di negara kita. Misalnya katakanlah apa yang menjadi catatannya Bang Usman, tentu perdebatan tersebut sempat terjadi di parlemen. Dan ketika sudah menjadi produk undang-undang, maka gitu ya, kita ada punya kamar yang lain di dalam konteks itu adalah Mahkamah Konstitusi. Saya kira masyarakat sipil atau masyarakat yang tidak puas terhadap proses yang terjadi di dalam perdebatan tersebut kan bisa mengajukan judicial review terhadap berbagai produk undang-undang tersebut gitu. Nah sekarang catatannya terakhir saya singkat, Kang Aceh, apa cita-cita reformasi yang belum terwujud dan di pemerintahan dan di DPR apa yang bisa diwujudkan dari Kang Aceh? Ya, demokrasi sendiri adalah proses dialektika dari berbagai perdebatan-perdebatan itu. Saya kira di era yang sekarang terjadi ini adalah memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan atau menciptakan atmosfer di mana perdebatan demokrasi itu bisa terjadi. Dialog untuk bagaimana aspirasi, keinginan, kehendak rakyat itu bisa dikontestasikan dalam ruang demokrasi saat ini. Walaupun tentu tidak semua dari apa yang menjadi kehendak masyarakat ya dalam konteks perdebatan tersebut tidak semuanya bisa terakomodasi. Dan nanti akan tentu posisi dari apa yang disampaikan oleh Bang Usman itu menjadi sangat penting buat kita untuk menjadi penyeimbang dari konteks bagaimana perdebatan publik itu menjadi semakin berkualitas. Dan nanti catatan dari Bang Usman tadi, semoga bisa diwujudkan agar indeks demokrasi juga seperti yang dicatatkan tadi sebelumnya bisa semakin baik setelah reformasi ini kita jalani. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili, terima kasih Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam.